waktu itu di Jogja juga kemudian ada musibah gempa. Dan tidak hanya dalam skala-skala besar, tetapi musibah juga bisa kita dapatkan dalam skala-skala kecil dalam kehidupan kita, kehidupan berumah tangga, kehidupan kita bermasyarakat dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini yang pertama adalah tentang musibah itu sendiri yang kemudian harus kita persiapkan. Hal-hal apa yang kemudian ketika kita mendapatinya kita harus melakukannya. Tentunya kita tidak akan menyampaikan tentang kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah di Aceh. Mereka jauh lebih sabar mungkin daripada kita semuanya. Tetapi menjadi ibrah bagi kita semuanya bagaimana kemudian kita bisa mengambil manfaat dari hal-hal yang kemudian ditentukan oleh Allah. Yang pertama secara bahasa tentunya berasal dari kata asoba, yaitu menimpa. Maka secara istilah adalah suatu kejadian yang menimpa manusia, baik yang membawa keburukan, bencana, penyakit dan lain sebagainya, wabah, maupun kebaikan yang berupa nikmat. Maka dalam Al-Quran mencakup segala sesuatu yang menimpa manusia, bukan hanya yang buruk saja. Dalam surah An-Nisa ayat 79, ma asabaka min hasanatin fa minallahi wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafa billahi syahida. Kebaikan atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah, sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpa itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi Rasul pada seluruh manusia, cukuplah Allah sebagai saksi. Maka istilah musibah ini dapat mencakup kebaikan dan keburukan. Sudah disebutkan dalam hadis dari Su'aib yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW menganjurkan minimal ada 5 hal yang kemudian harus kita lakukan ketika kita mendapatkan musibah. Yang pertama adalah bersabar atas ujian dan cobaan tersebut. Sikap pertama seorang muslim saat ditimpa cobaan adalah bersabar. Seorang mukmin dapat memahami bahwa musibah bukan akhir dari sebuah kebaikan, melainkan jalan menuju rahmat Allah. Setiap ujian menjadi sarana meningkatkan derajat, menambah pahala, dan mengurangi dosa. Bahkan meski bentuknya hanya sekecil rasanya tertusuk duri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidaklah seorang mukmin tertimpa duri atau sesuatu yang lebih menyakitkan darinya, melainkan Allah mengangkat derajatnya atau menghapus kesalahannya. Hadis di atas tentunya juga memberikan landasan bagi kita semuanya bahwasanya musibah membawa 2 manfaat minimal bagi orang mukmin. Yang pertama adalah meninggikan derajat kita, dan yang kedua adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka dengan pemahaman itu diharapkan menumbuhkan keteguhan kita dan optimis dalam diri kita sebagai umat Islam, bahwasanya setiap cobaan selalu membuka kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ridho terhadap ketentuan Allah SWT. Setelah mampu menahan keluh kesah, dengan sabar tadi seorang dapat dituntut untuk menerima ketentuan Allah
dengan lapang dada sebagai bentuk penyerahan sepenuhnya kepadanya. Karena itu ridho bukan sekedar melanjutkan dari sabar, tetapi sekaligus penyempurna yang mengubah musibah dari beban menjadi sebuah ketenangan, dari sebuah rasa yang penuh menjadi rasa ketenangan. Sesungguhnya besar balasan sesuai besar ujian, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka. Maka barang siapa ridho, baginya keridhaan Allah, dan barang siapa murka, baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu ridho bukan sekedar menerima musibah, melainkan juga proses bagaimana kemudian menyelaraskan hati kita dengan kehendak Allah. Semua kita bisa membuat rencana, siapapun, tapi wa makaru wa makarullah, maka rencananya Allah itu yang akan berjalan. Dan tentunya kita selalu mengharap sebaik-baik rencana dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah bertobat dan introspeksi diri. Tidak semua musibah itu adalah hukuman. Terkadang ia datang setelah seseorang terjatuh dalam maksiat atau kesalahan. Tidak selalu seperti itu. Maka langkah yang tepat bukan hanya bersabar atau menerima, melainkan segera bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan tidak mungkin itu juga dari hal-hal yang kemudian kita lakukan, dari hal-hal yang kemudian kita kerjakan. Semisal yang kita jumpai mungkin banyak viral dan lain sebagainya, kemudian banyak kain gelondongan yang kemudian menjadi terlihat terhanyutkan, maka kemudian baru ketahuan disitulah mungkin ada kesalahan-kesalahan dari manusianya. Kemudian berikutnya, bagaimana dengan musibah itu kita bertobat, ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, seseorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Menurut Syekh Mula Al-Qari, hadis tersebut bermakna bahwa kondisi seseorang setelah bertobat tidak sekedar kembali seperti sebelumnya, justru mendapat menjadi lebih tinggi derajatnya. Sebab tobat yang tulus mampu mengubah dosa menjadi kebaikan. Hal ini menggambarkan betapa luar biasa sayang Allahnya yang kembali. Maka kemudian berbeda orang yang mendapatkan ujian, kemudian bertobat, maka ujiannya itu menjadi kebaikan baginya. Berbeda orang yang tidak mendapatkan ujian, maka kebaikannya adalah apa yang hanya yang dikerjakan saja, tetapi tidak termasuk hal-hal yang kemudian dia bersabar di dalamnya karena musibah tersebut. Berikutnya yang keempat adalah mengucapkan istirja, ya, yaitu memohon pertolongan dari Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah 156, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Oleh karenanya bukan hanya dengan menenangkan hati kita membacanya, tetapi kemudian bagi yang terguncang, tetapi juga mengembalikan kesadaran seorang hamba tentang hakikat hubungannya kepada Allah. Ini yang paling penting, bahwa sebenarnya kita adalah milik Allah, dan segala yang diberi apapun itu, semua yang menjadikan kesenangan kita, semua yang menjadikan kebahagiaan kita, itu semuanya adalah titipan dari Allah, dan diharapkan kita akan diuji darinya, dan dari situlah kita akan mengambil hikmah dari ujian-ujian yang kemudian kita dapatkan. Ucapan tadi juga tentunya menautkan kembali jiwa kita, ya, tentang tauhid yang jelas
sekaligus menutup celah bagi setan untuk menyesatkan hati bagi orang-orang yang rapuh ketika mendapatkan musibah. Tentu ketika kita mendapatkan musibah akan banyak sekali hal-hal yang kemudian menjadi lebih menguatkan setan untuk membisikkan pada kita semuanya untuk lebih menyeleweng lagi, untuk lebih jauh daripada Allah, karena setan sudah berjanji di hadapan Allah untuk membawa sebanyak mungkin dari golongan manusia untuk bersama-samanya di neraka. Yang kelima adalah membantu dan peduli pada sesama yang tertimpa musibah. Nah, ini yang kita bisa lakukan kepada saudara-saudara kita yang jauh. Kita bisa menyiapkan, alhamdulillah, dari Jogja ini banyak sekali relawan yang sudah berangkat ke sana. Lalu mungkin berita dari para relawan yang hadir di sana itu ternyata lebih memprihatinkan daripada yang berita-berita yang beredar. Maka tentunya menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk bersama-sama bagaimana musibah bukan hanya menjadi ujian pribadi, melainkan juga momentum untuk membangkitkan solidaritas sosial. Karena itu Islam menempatkan perhatian dan bantuan kepada korban bencana sebagai bagian dari keimanan dan akhlak mulia, sekaligus penguat ukhuwah dalam komunitas. Bentuk bantuan dapat beragam, ya, apapun yang kemudian bisa kita berikan, ya. Minimal doa, kemudian apapun yang kemudian bisa kita berikan pada saudara-saudara kita. Dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang meringankan suatu kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Setiap bantuan yang kita berikan pada orang lain tentunya akan kembali, ya, menurut keterangan hadis tadi pada kita sendiri. Maka tentunya membantu korban musibah bukanlah kewajiban sosial semata, namun juga sarana untuk meraih rahmat dari Allah SWT. Musibah yang menimpa orang lain menjadi ujian bagi kita. Apakah kita hadir dengan sikap empati atau justru berpaling? Bagi seorang mukmin, setiap peluang untuk menolong adalah jalan mendekat kepada Allah melalui amal yang paling dicintainya, yaitu menghadirkan kemudahan, menghadirkan kebahagiaan bagi sesama, bagi saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah, dan marilah kita menguatkan, berikhtiar dengan apapun yang kemudian bisa kita berikan untuk membantu meringankannya. Bukan tidak mungkin suatu saat kita yang memerlukan bantuan dari saudara-saudara kita yang lain. Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan iman, diberikan kesehatan untuk selalu memperbaiki ikhtiar-ikhtiar untuk saudara-saudara kita yang terbaik. Walau
Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, kalau ada pendosa yang hadir di sini, ampuni seluruh dosa-dosanya. Kalau ada orang yang datang membawa kegelisahan, tenangkanlah hatinya. Kalau ada yang sakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, mohon ringankan, angkat dan hilangkan kesulitannya. Jika ada yang terlilit hutang, piutang, limpahkan rezeki kepadanya untuk melunasi seluruh hutang-hutangnya. Jika ada hajat yang tersembunyi, ya Allah, sepanjang hidup baik dunia dan akhirat, mohon kabulkanlah ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fil ya Allah, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia jadi negeri yang makmur dan baik, yang Engkau ridhoi. Berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami di semua level ya Allah, agar mereka adil, mereka sehat untuk meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Rabbal alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
فيعذبه الله العذاب
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.